Ya, oke. Selamat sore semuanya bagi teman-teman yang saat ini masih dalam perjalanan ya. Ya, kita doakan saja. Nggak apa-apa. Oke, kita mulai saja ya. Ya, kita satu dalam doa. Bapak yang penuh kasih, kami bersyukur atas anugerah dan kesempatan yang kau berikan untuk berkumpul di virtual Zoom sore ini. Kami berterima kasih atas pimpinanmu dalam setiap langkah kami sepanjang hari ini dan atas panggilanmu untuk setiap kami menjadi saksimu di dunia ini. Tuhan, kami menyerahkan training penginjilan P5 Rahmah Lingkungan ini ke dalam tanganmu. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami yang hadir di virtual Zoom ini, dan sehingga Roh Kudus memberikan hikmat, pengetahuan, dan semangat baru untuk melayanimu dengan lebih baik lagi, khususnya dalam menjaga dan memelihara ciptaanmu. Berkatilah Pak Ferry Lembong yang akan memimpin kami, berikan dia kejelasan dalam menyampaikan pesan-pesanmu, dan biarlah setiap kata yang keluar dari mulut Pak Ferry dipenuhi dengan kuasa dan kasih-Mu. Tuhan, ajar kami untuk melihat bumi ini sebagaimana Engkau melihatnya, sebagai ciptaan yang baik dan indah yang layak kami jaga dan pelihara. Kiranya setiap tindakan kami menjadi kesaksian yang hidup tentang kasih-Mu yang besar bagi dunia ini. Kami serahkan seluruh rangkaian kegiatan acara ini ke dalam tangan-Mu, dan kami percaya Engkau yang akan menuntun dan memberkati kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, bentar ya, saya kasih Pak Ferry dulu. Pak Ferry masih di luar. Ya, tadi sudah masuk dia. Halo Pak Ferry. Belum masuk. Palembang ini. Oh, belum. Duh. Ya, Pak Ferry. Tadi kalau sudah masuk, Pak, keluar lagi, Pak. Kenapa? Oh, oh iya. Tadi sudah masuk dari Sinyalnya, tadi. Keluar iya. lagi, Pak. Sinyalnya mungkin, Pak. Halo Pak Ferry, bisa dengar saya? Tes. Hilang ya Pak Ferry? Halo, Pak Ferry. Tes. 1, 2, 3. Halo. Ada Pak Ferry sudah masuk ya? Tes, Iya, halo. tadi sudah. Tes, halo. Ada itu cuma nggak buka ini. Mungkin dia tidak bisa dengar kita. Jaringan mungkin. Ada jaringan ya. Salam Bapak, Pak Firi. Halo. Mana dia por hilang lagi. Ampun. Ini masih. Kenapa ya? Saya udah persiapkan dong. Ya nggak apa-apa, santai aja, santai. Kita menunggu dengan tenang. Saya persiapkan tadi kok. Ah. Ya. Nggak apa-apa, sambil nunggu Pak Andre kita bisa mulai aja. Ya.
Nah, oke, 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 oke. Mantap, mantap. Ya. Silakan Pak Andre mulai dengan doa. Sudah tadi. Oh, sudah? Oke. Baik, Bapak Ibu. Kita mulai ya. Minta maaf. Eh, kita mulai ya, Bapak Ibu ya. Maaf Pak Andre, saya Ibu Uli. Ya, Mohon kenapa? Bu, teman saya Ibu Meriana tadi dikabarin enggak ya? Sudah semua. Oke, Sudah oke, semua. Ya. Ya, mungkin dia enggak ada acara Oke. kali. Baik, Bapak Ibu. Jadi apa namanya? Training kita ini targetnya terjadi ledakan pertumbuhan gereja. Itu targetnya ya. Terjadi ledakan pertumbuhan gereja. Ya, itu target dari training kita. Terjadi ledakan pertumbuhan gereja. Nah, Bapak Ibu kalau mau catat ya. Ini tidak ada di layar ya. Tidak ada di layar. Bapak Ibu mau catat perkataan saya, silakan ambil ballpoint, ambil buku atau tulis di HP Bapak Ibu. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, yang pertama ini catatan dari saya. Kalau mau hidup kita maksimal, kita harus punya strategi. Apapun kegiatan kita, ya, kalau kita mau maksimal, kita harus punya strategi. Ya, itu yang diajarkan pada training ini. Itu yang pertama ya. Kalau mau maksimal, kita harus punya strategi. Jangan sakenaknya, asal-asalan, sebisanya, kita nggak akan maksimal. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu, dalam dunia misi kita mengenal 4D. Catat ini ya. Catat 4D. Apa 4D itu? Doa, data, daya, dana. Dalam dunia misi, kita catat ya. Karena Bapak Ibu akan jadi trainer. Bapak Ibu akan jadi trainer. Dalam dunia misi kita perlu 4D. Apa 4D itu? Doa, data, daya, dan dana. Nah, hari ini kita akan bicara tentang data. Hari ini kita akan bicara tentang data. Kemudian Bapak Ibu, amanat agung itu targetnya apa? Ya, amanat agung itu. Kalau Bapak Ibu baca, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ujung bumi. Yerusalem, Yudea, Samaria itu kota Bapak Ibu. Kota. Ya. Jadi target kita itu terjadi kesejahteraan kota. Ya, di mana kita tinggal terjadi kesejahteraan. Yaitu catatan-catatan kita ya. Kesejahteraan. Itu catatan yang ketiga ya. Kemudian catatan yang keempat Bapak Ibu. Catatan yang keempat. Dalam hidup ini kita perlu target Bapak Ibu. Ya, kita sekolah SD targetnya 6 tahun selesai. Kita sekolah SMP targetnya 3 tahun selesai. SMA 3 tahun. Tuhan Yesus apa targetnya? Targetnya 17.000 suku bangsa dunia. Itu target Tuhan Yesus. Amin. Catat ya. Di 17.000 suku bangsa dunia ada gereja. Kalau di 17.000, jangan dulu munculkan Pak. Ini catatan pengantar yang sangat penting. Oke. Kalau di 17.000 suku bangsa dunia belum ada gereja, Tuhan Yesus tidak datang-datang. Jadi Bapak Ibu tidak usah ikut seminar-seminar kapan Yesus datang kembali. Ukurannya gampang. Kalau di 17.000 suku bangsa dunia sudah ada gereja semua, baru Tuhan Yesus datang. Kalau di Indonesia ada berapa suku bangsa dunia? Boleh catat, ada 1.200. 1.200 suku bangsa di Indonesia.
Berapa suku yang belum ada gereja? 300 Bapak Ibu. Masih ada 300 suku yang belum ada gerejanya. Suku itu bahasanya satu. Itu ciri yang paling simple. Nah itu di Papua paling banyak. Di Papua itu kadang-kadang cuma 50 kakak itu satu suku, satu bahasa. Ya. Kemudian Bapak Ibu, catat ini ya. Kalau kita mau maksimal, kita harus bergerak sebagai komunitas. Kita nggak bisa menginjil sendiri-sendiri. Nggak maksimal. Kita harus punya komunitas. Ya. Jadi kita harus punya komunitas. Ya, entah itu kelompok sel, entah itu gereja. Kalau Bapak Ibu menginjil sendiri-sendiri, bisa? Bisa. Tapi nggak akan maksimal. Oke? Oke. Saya kira itulah catatan awal ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu catat, tapi ini enaknya ada videonya. Ya, sekarang kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini kita ambil contoh ya. Kita ambil contoh. Saya di Kabupaten Tangerang Bapak Ibu. Ini kita mulai bicara tentang data. Oh, kami gereja kecil Palembang. Memang berapa jemaatnya? Cuma 20 anggota dewasa. Oh, oke begitu ya. Gereja kecil anggota dewasanya cuma 20. Di mana? Di Kabupaten Tangerang. Sekarang kita bikin data. Memang di Kabupaten Tangerang ada berapa kecamatan? 29 kecamatan. Memang ada berapa kelurahan? Kelurahan itu berarti di kota. 28 kelurahan. Memang ada berapa desa? Desa itu yang agak bukan di kota ya. 246 desa. RW-nya berapa? RW-nya 1004 RW. Penduduknya berapa? 3,3 juta. Orang Kristennya berapa? 165.000 Kristen dan Katolik. Ini Kabupaten Tangerang Bapak Ibu, tempat saya. Kabupaten Tangerang ini tempat saya. Berarti jiwa-jiwa yang belum mendengar Injil ada 3,3 juta. Lebih kurangnya gitu. Itulah gampangnya ya. Sebab orang Kristen terlalu sedikit. Bayangkan tanggung jawab saya itu 3,3 juta. Ya. Nah, ini yang penting dulu ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu ada di mana. Bekasi, ayo bikin pendataan. Ada di Sumba Tengah, bikin pendataan. Dan seterusnya ya. Di Bogor, bikin pendataan. Di Jambi, bikin pendataan. Sehingga kita bisa tahu langkah-langkah apa yang akan kita harus lakukan. Lanjut. Nah, jadi visi kita apa? Karena saya ada di Tangerang, visinya kerajaan Allah memenuhi Tangerang. Apa itu visi? Mimpi, bayangan, cita-cita. Jadi saya membayangkan kerajaan Allah memenuhi Tangerang. Nah, berapa kecamatannya? 39 kecamatan. Berapa RW-nya? 1004 RW. Nah, lalu apa slogannya? Nah, ini ada slogan yang keren ya. Selamatkan yang hilang, berapapun harganya. Beritakan Injil, transformasi terjadi. Ini saya dulu di Departemen Misi BPH GBI, Sinode GBI. Kami kalau kumpul, pemimpin akan berteriak, selamatkan yang hilang. Kami semua akan nyambut, berapapun harganya. Dia teriak lagi si pemimpin, beritakan Injil, transformasi terjadi. Ya, sekarang kita praktek ya. Saya yang berteriak yang pertama, Bapak Ibu tidak perlu buka mic, ya, nyambut sendiri di tempat ya. Selamatkan yang hilang, beritakan Injil. Wah, keren ya. Jadi penginjilan kita itu berharap terjadi transformasi, kesejahteraan kota. Lanjut. Nah, apa itu misi? Misi itu kegiatan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi. Bapak Ibu mau catat-catat. Apa itu misi?
Misi itu kegiatan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi. Saya ulang ya. Misi itu adalah kegiatan yang harus kita lakukan untuk mewujudkan visi. Nah, supaya kerajaan Allah memenuhi Tangerang, apa yang harus saya lakukan ya? Saya harus lakukan memperluas kerajaan Allah dengan jadi kelompok sel. Ya, gereja saya harus jadi kelompok sel yang berlipat ganda sampai ujung bumi. Jadi itu yang pertama dulu, itu prinsip ya. Gereja kelompok sel. Sebab kelompok sel inilah yang akan berlipat ganda. Yang kedua, semua jemaat ikut training pertumbuhan gereja 4 sesi agar bisa menginjil dan memuridkan melalui komsel tiap minggu. Yang kedua, seluruh jemaat kita harus di training. Ada trainingnya ya, yang Bapak Ibu ikut ini trainingnya. 4 sesi. Agar mereka bisa apa? Mereka semua bisa menginjil. Mereka semua bisa memuridkan. Tidak secara pribadi, tetapi melalui kelompok sel. Jadi semuanya penting ya. Menginjil penting, memuridkan penting, kelompok sel penting. Dan saya sudah ajar tentang kelompok sel Rahayu ya, yang keren banget. Sabtu lalu. Yang ketiga, semua jemaat disertai kuasa mujizat kesembuhan Roh Kudus. Nah, ya, Yesus menginjil sambil menyembuhkan bangsa itu. Para rasul juga begitu. Mereka menginjil. Ya, kalau penginjilan kita tanpa dikuasai Roh Kudus, nggak lengkap. Tidak lengkap. Ya, karena berita Injil menyangkut Yesus dan menyangkut Roh Kudus. Ya, jadi ini penting ya. Tadi pagi ada training juga jam 7 pagi. Ada satu bapak namanya Pak Munte. Dia bersaksi. Israel Munte. Ya, Israel Munte. Dia bersaksi waktu dia bertobat dulu. Dia punya ibu itu ibu tiri, tapi yang sudah kayak ibunya. 14 tahun di tempat tidur. 14 tahun di tempat tidur. Waktu dia baru bertobat, masih semangat 45. Dia bilang sama ibu, dia doakan ibunya. Dia tidak peduli orang-orang marah sama dia. Karena dia asal dari gereja Katolik. Dia punya bapak itu dukun. Jadi ini kuasa kegelapan menghantam ibu tirinya. Dia masuk rumahnya, dia hancurkan itu semua barang-barang jimat-jimat. Ini yang lucu, di pintu depan jimat-jimat, di pintu belakang salib. Ya, udah. Dia doakan ibunya. Bayangkan tuh ibunya 14 tahun di tempat tidur. Sembuh, minta makan. Dalam waktu itu aja, kira-kira 1 jam dia bilang. Ibunya minta makan, minta mandi. Terus minta ikut ke anaknya yang satu ini. Nggak, aku mau ikut kamu. Ya, apa Bapak Ibu yang terjadi? Akhirnya Bapak Ibu, keluarganya, keluarga besarnya masuk gereja karismatik. Kenapa? Karena penginjilannya disertai mujizat. Ya, nah ini sangat penting Bapak Ibu ya. Kalau penginjilan kita tidak disertai mujizat, lambat. Orang-orang bilang sama Yesus, Yesus, kau guru yang lain. Orang lain cuma mengajarkan dengan perkataan. Tapi kau mengajar dengan kuasa, dengan bukti. Ya, jadi Injil itu tidak hanya perkataan, tapi juga dengan perbuatan, dengan bukti. Oke, lanjut. Nah, ini target. Nah, ini target penting ya. Kalau orang dunia bisnis itu punya target. Nah, kenapa gereja itu nggak bertumbuh? Mengalir aja, mengalir. Nggak boleh. Yesus aja punya target. Yesus aja punya target. 17.000 suku bangsa dunia harus ada gereja. Ya. Jadi karena saya di Tangerang, semua orang di Tangerang sudah dengar Injil. Wah, keren ya. 3,3 juta Bapak Ibu. 3,3 juta harus dengar Injil. Asik ya Bapak Ibu ya.
Ini tantangan yang ya tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Pas-pasan lah. Yang kedua, di setiap 1004 RW Tangerang ada komsel gereja. Nah, selama ini gereja biasa hanya terpusat di beberapa daerah. Tapi nggak boleh gitu. Ya, gereja harus tersebar. Ukurannya apa? Ukurannya RW. Kalau RT terlalu kecil. Kalau desa terlalu besar. Ukurannya RW. Ada komsel gereja. Kadang-kadang RW itu tidak tahu kalau ada gereja di situ karena dia komsel, dia tidak pakai gedung. Ya. Jadi ada pemerataan. Nah, mereka masing-masing bertanggung jawab menginjil lingkungan RW-nya. Lalu target kita yang ketiga, tadi kan jemaatnya kecil. 20 anggota jemaat ini bermultiplikasi tiap 6 bulan dapat 1 jiwa baru. Tiap 6 bulan dapat 1 jiwa baru. Jadi 20 ini kalau dia multiplikasi 10 kali, ya 20 jadi 40, jadi 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10.250, 20.480, maka 2029 ini gereja yang kecil menjadi 20.480 anggota. Ini namanya ledakan pertumbuhan gereja. Terjadi percepatan. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu punya tugas bikin strategi ya untuk masing-masing kota, pasti kita beda-beda. Saya kira itulah Bapak Ibu materi pada hari ini. Kita tiba pada ruang tanya jawab. Ya. Silakan. Ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan buka mikrofonnya. Jangan segan-segan. Inilah saatnya kesempatan untuk bertanya kan. Jadi kita nggak terima, dan kita boleh sampaikan sesuatu apa saja. Ya. Ya, terima kasih. Oke, kalau saya nggak ada yang bertanya, saya akan mulai dulu. Ya. Oke, Pak Ferry. Ya. Saya rindu ini penginjilan ini jalan, tidak sekedar pengetahuan yang ada di kepala kita terus berhenti sampai di situ. Ya, sekedar tahu. Ya. Kalau sekedar tahu, iblis pun tahu. Ya. Kalau sekedar percaya, iblis pun percaya bahwa Tuhan itu Allah kita. Kalau sekedar tahu, apa bedanya dong? Ya. Bagaimana kalau tidak penginjilan yang saya lakukan itu tidak didukung oleh gereja? Oke. Ya, ini pertanyaan yang bagus ya Bapak Ibu. Bagaimana kalau penginjilan kita yang berlipat ganda ini nggak didukung oleh gereja? Mulai sendiri. Ya, itu yang saya lakukan. Ya. Betul. Mulai sendiri. Betul. Saya beri contoh. Ya. Jadi kalau kita paksa gereja tradisional, tenaga kita habis untuk itu. Ya, kita belajar sendiri kan. Saya sudah ajar cara penginjilan dan saya juga sudah ajar bagaimana memuridkan orang yang bertobat. Dan saya sudah ajar bagaimana mengembangkan kelompok sel. Semua yang saya ajarkan ini bukan teori. Ini sudah dipraktekkan hampir di seluruh dunia. Khususnya gereja bawah tanah. Ya, misalnya di Cina. Cina itu paling keren Bapak Ibu. Tiap hari 10.000 jiwa baru. Bukan tiap tahun. Bukan tiap bulan. Tiap hari. Memang orang Kristen di Cina ada berapa? Ada 100 juta. Dan ilmu yang saya ajarkan ini dipraktekkan oleh mereka. Ada juga Bapak Ibu, gereja kaum Kedar di Indonesia. Ini saya dapat ilmunya dari mereka Bapak Ibu ya. Ilmunya ini saya dapat dari mereka. Ada bukunya enggak Pak Lembong? Ada. Ya Bapak Ibu yang mau, ini ada ya, Amanat Agung Asli. Ini lengkap ya. Lengkap. Nah, jadi Bapak Ibu bisa dapat lengkap ya. Tidak hanya mendengar, dapat video, dan mau dapat buku bisa.
Bukunya murah banget, hanya 70.000. Tidak ada dijual di toko buku manapun. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menjualnya, ya. Jadi itu kabar gembira. Jadi Bapak Ibu, ini saya anjurkan ya. Bapak Ibu, nanti kita kan akan bikin training gelombang kedua. Nah, teman-teman Bapak Ibu yang dirasa mau diajak kerjasama, suruh ikut training yang gelombang kedua. Suruh ikut. Jadi Bapak Ibu tidak sendiri. Ya, punya teman untuk mengadakan gerakan ini. Ya, terima kasih. Oke, teman-teman, jangan segan-segan. Kita kan semua murid di sini. Gitu. Mumpung ada Pak Ferry. Kenapa bertanya? Bertanya nggak ada salah benar. Jangan takut, oh kamu salah bertanya itu. Nggak ada. Pak Ferry nggak. Salah pun nggak dapat hukuman, benar pun nggak dapat sepeda. Nih Ibu Dita Saya nih mau mau siap. tanya Pak Oke, Andre. silakan. Mama Ita, silakan. Ya Pak Ferry, salam. Salam. Ya, saya punya teman. Ya. Nanti saya ajak ya. Baik. Saya ajak. Nah, saya punya teman ini anaknya Kristen, Ya. anaknya perempuan, menikah dengan Muslim. Oke. Nah, ibunya kebetulan kehidupannya agak lumayan, punya warung Ya. besar lah. Ya. Jadi anaknya ini disuplai Oke. sama ibunya. Nah, yang anak mantunya yang Muslim ini ya hanya kerja biasa. Ya. Tapi terlalu dominan sekali kepada istrinya. Oke. Dominan sekali kepada istrinya sehingga sulit gitu loh. Caranya masuk, caranya berkomunikasi, apalagi mau adaptasi. Sulit sekali. Jadi kira-kira bagaimana ya gitu ya. Padahal kehidupan mereka tuh sulit. Ya, ya. Jadi ibunya dengan punya rasa belas kasih lah gitu ya. Ya. Tega karena anaknya perempuan, punya Ya. cucu. Jadi disuplai aja kebutuhannya. Hebat. Padahal bahkan rumah aja mau dibeliin. Kirain gimana tuh caranya tuh Pak Ferry? Ya, jadi begini ya. Jadi ini masalah kejiwaan ya. Jadi ada masalah rohani, kita selesaikan secara rohani. Ada masalah jiwani, kita selesaikan secara jiwani. Ada masalah jasmani, kita selesaikan secara jasmani. Nah, suaminya ini kan dominan, otoriter. Ya. Itu kan masalah jiwani. Nah, itu harus diselesaikan secara jiwani. Bagaimana caranya? Itu musisi ibu ini yang pikirkan. Nggak bisa kita yang pikirkan karena kita tidak tahu situasi rincinya. Ya. Situasi rincinya bagaimana? Atau ya kita nggak tahu. Dan kemudian yang kedua, ya kita mengharapkan mujizat. Kita mengharapkan mujizat. Contoh nih. Ada seorang istri. Ini suaminya nggak mau ikut dia, nggak mau. Ya, nggak mau ikut. Apa yang terjadi? Tiap malam, kalau suaminya sudah tidur nyenyak, istrinya berdoa tumpangin tangan ke suaminya. Berdoa tumpangin tangan ke akhirnya bertobat juga si suaminya. Ya. Jadi sekarang ini yang paling menentukan adalah anaknya si ibu ini. Kan mereka kan sudah disatu. Jadi anaknya ibu ini yang perlu dikuatkan kehidupan rohaninya. Sehingga dia punya iman, dia punya pengharapan, dia punya kasih, dia punya kepercayaan bahwa mujizat terjadi. Dan dia diurapi oleh Roh Kudus. Nah, ini ya. Diurapi oleh Roh Kudus. Kalau dia mengalami urapan Roh Kudus, wah itu dahsyat. Ya, itu dahsyat. Paling tidak dia kuat. Dia berhikmat. Ya, kira-kira itu jawaban secara umum dari saya.
Oke. Ya. Ya. Makasih Pak Ferry. Ya, Ibu Rita, Nanti saya sama-sama. sampaikan. Iya. Kita sharing-sharing gitu. Iya, iya, iya. Hebat, Ibu. Iya. Kalau perlu Iya. diajak ikut ya. Iya, ya, mau diajak kok. Iya, nanti saya ajak. Ya. Oke. Training gratis ini. Hmm. Ya. Oke, ada teman-teman yang mau Saya apa Saya Pak Dri. ragu-ragu? Ah, Pak Dri. itu loh. Ya oke, monggo Pak Tri. Iya. Ya, Pak Tri. Ini saya kan beberapa waktu lalu ini saya kan menyampaikan penginjilan ya. Oke. Iya. Ya, cek penginjilan. Ya. Ini yang laki-laki itu Kristen, Pak. Oke. Tapi yang wanitanya ini masih Muslim pakai udung. Oke. Nah, ini saya cara penginjilannya saya membawa HP. Jadi Oke. khotbah dari gereja saya setel di situ, Pak. Di Oke. rumahnya sama istrinya. Istrinya tertarik, Pak. Terus Oke. ikut Hebat. tiap minggu. Kemudian hampir dua bulan ya. Sudah hampir ikut. Anaknya, Pak, dari Surabaya itu menolak. Jadi saya ke sana itu dikunci rumahnya. Yang bapaknya itu yang orang Kristen ya tua itu dibujuk supaya pergi gitu, entah kemana gitu. Dan itu akhir ditolak, saya ke sana, Pak. Ditolak. Nah, itu Pak, setelah ditolak ya saya sudah tidak kembali lagi, Pak. Oke. Itu bagaimana jalan keluarnya, Pak? Bagaimana jalan ini, Pak? Ya, jangan dulu ya. Buka kamera, Pak. Enggak apa-apa, Oh, enggak iya. apa-apa. Oh iya ya. Oh, Oke. di mobil nggak? Oke. Ya. Oke. Cuma- Jadi dia Kristen, istrinya Muslim. Bapak Iya. bawa firman Tuhan kasih dengar, dia tertarik. Nah, Iya, tingkat ketertarikannya sudah sampai di mana? itu kan tertariknya di samping saya menyampaikan mengenai Yesus anak Allah. Amin. Yaitu dan juga saya sampaikan pokoknya yang biasanya mereka Pak, tidak cocok itu kita sampaikan. Ya. Dan yang saya mendoakan seluruh warga, Pak. Hebat. Keluarga. Ya, itu saya doakan semua. Jadi senang ikut terus. Malah bapaknya itu yang diam, tapi dia respon, Pak, dalam firman Tuhan. Respon. Nah, itu, Pak. Anaknya, Pak. Anaknya itu ya sudah keluarga anaknya. Ya. Yang laki-laki itu. Nah, itu. Itu, Pak. Sekretariannya itu waktu itu responnya sudah bagus, Pak. Oke. Tinggal ya tapi tolak. Oke. Itu. Keluarga ini ada di kota mana? Di Malang Selatan, Pak. Dekat rumah saya. Saya RT 8. Dia itu RT lain, mungkin RT 12 mungkin ya. Oke. Jauh sedikit. Iya. Oke. Tapi kan anaknya kan di Surabaya, kan pasti kembali ke Surabaya. Iya, anaknya di Surabaya. Terus waktu itu dia di PHK. Dia ada di rumah situ, Pak. Oh, oke. Itu. Oke. Nah, itu. Waduh. Ya, Terus ingat. Jadi, jadi tinggal bagaimana caranya supaya suami istri ini mau main ke rumahnya Bapak, kan? Oh, gitu ya. Itu yang tidak saya lakukan. Diundang. Iya. Oh, iya. Benar. Bagaimana caranya supaya bisa ke rumah Bapak, ya. Oh, iya. Iya, Pak. Iya. Mantap. Ya. Wah, ini kabar gembira nih. Calon ya. Ya, dan begini Pak. Ini saya tambahan. Penginjilan yang paling mudah, Pak, kalau orang itu punya sakit, Pak. Yes. Ya. Lalu kita doakan dia sembuh, Pak. Waduh. Iya. Ya, saya doakan juga, Pak, itu. Saya juga doakan dia. Ya. Itu. Yang laki-laki begini, itu. Pak. Ya. Bapak doakan supaya anaknya itu sakit, Pak. Oh. Itu. Boleh, Pak. Wah, keren ini. Pak, mendoakan orang jadi sakit. Iya. Boleh, Pak? Bapak bilang, Pak, Tuhan, ini saya sudah menginjil, ada penghalang. Namanya ini. Tuhan, kalau nggak keberatan, bikin dia sakit supaya saya doakan. Keren ini. Oh gitu ya Pak ya.
Ya kan? Betul juga, benar Iya. juga. Apa boleh? Apa boleh itu, Pak Lembong? Enggak apa-apa. Kita kan niatnya baik. Iya, Ya kan kita niatnya baik. iya. Boleh tanya lagi, Pak Ferry? Mari. Ya, Oke, Pak Maida. makasih. Makasih Ya. Pak Lembong. Ya, terima kasih. Ya, ya. Ya, Pak Ferry, saya mau nanya lagi. Ini masalahnya tadi karena masalah sakit ya. Ya. Kita boleh mendoakan orang sakit. Ini permasalahannya adalah ayah dari anak-anak saya. Oke. Ayah dari anak-anak itu besannya Pak Andre. Oke. Oke, lanjut. Oke, mantap. Jadi anak-anak saya udah ikut saya. Oke. Anak-anak mau masuk ke bapaknya. Ya. Bapaknya sih udah nerima anak-anak seperti biasa. Ya. Mereka kalau Idul Fitri, Idul Adha, pada mereka kumpul di sana ya. Ya. Tapi bapaknya masih membatasi juga. Ya. Bapaknya selalu menginjili lagi. Bukan menginjili apa Ya, ya? dakwah. Kita menginjili, Dakwah. ke anak-anak. Tapi anak-anak diam, nggak Ya. respon. Nggak respon. Tapi kalau anak-anak punya video bagus, Ya. entah masalah pendidikan, padahal masalahnya masalah umum, Oke. bukan masalah agama gitu ya. Oke. Terus diterima, tapi selalu dibalas dengan yang lebih bagus ini loh, video ini mu'alaf. Oke. Dari orang Muslim yang ya suku inilah, suku itulah, gitulah, ya gitu. Nah, jadi akhirnya anak-anak tuh mundur gitulah. Males gitu. Kan saya pernah tanya sama anak-anak, semuanya saya tanya sama mantunya Pak Andre aja, Oke. si Tommy. Kamu Oke. doain papa enggak? Jarang-jarang dia bilang begitu. Mama aja Oke. masih doain, dia jarang-jarang dah anak-anak itu. Nah, tadi pertanyaannya adalah masalah sakit. Kita harus mendoakan dia sakit. Nanti akan saya sampaikan tuh sama anak-anak tuh. Doakan dia sakit gitu. Termasuk Pak Andre juga suruh ngomong tuh sama mantunya supaya doanya begitu. Satu saat dia sakit, udah berapa kali loh sakit loh itu Pak Ferry. Pernah dia udah keluar darah dari semua lubang. Baik hidung, mulut, dubur. Semuanya udah darah udah banyak. Ya. Saya doakan, tapi dari jarak jauh. Oke. Saya doakan, Tuhan minta sembuhkan. Nah, minta sembuh dia. ya. Nah, sembuh, tapi saya nggak lanjutin lagi untuk pertobatan, enggak. Oke. Gitu. Jadi Karena belum ikut training. Kalau belum ikut training kan. Belum ngerti lah, belum ngerti. Oke, terus lanjut. Iya, jadinya nanti saya sampaikan bahwa doakannya sakit dia gitu ya. Nah, Tuhan jamah melalui sakit penyakit supaya nanti anak-anaknya yang ada di Jakarta tuh datang ke tempat dia. Nah, tugasnya Pak Andre juga bilang sama besannya, sama mantunya tuh. Karena kalau saya yang bilang nggak respon dia. Ya. Saya gitu. Jadi itu aja saya dapat masukan bahwa boleh kita berdoakan tentang sakit penyakit ya, membuat dia sakit ya. Itu aja Pak Ferry. Saya terima kasih. Terima kasih. Jadi begini Bapak Ibu ya. Menginjil yang paling susah itu menginjil kepada keluarga kita. Betul. Karena dia tahu jelek-jelek kita. Oh iya, kelemahan-kelemahan kita ya. Dia tahu jelek-jeleknya kita. Kedua, menginjil kepada tetangga kita. Itu juga susah. Karena tetangga kan juga tahu jelek-jeleknya kita. Walaupun belum tentu jelek ya. Yang ketiga, menginjil kepada teman kita. Itu susah. Gitu kita kayak aku gak tahu siapa kamu. Udah, kamu bertobat aja dulu. Ya. Jadi ya, Bapak Ibu, ini yang paling penting, kita minta hikmat dari Roh Kudus. Ya, sebab setiap sikon itu berbeda. Minta hikmat.
Minta hikmat dari Roh Kudus. Ini gimana? Ya. Jadi istilahnya itu kita harus kreatif. Ya, gimana ini Tuhan? Minta. Hati kita yang menyala-nyala itu sudah bagus. Ya, sudah bagus. Nah, ini sedikit tambahan ya. Kalau pengajaran tentang perbandingan agama, Bapak Ibu. Ini perbandingan agama. Bapak Ibu pasti tahu dong. Namanya Bambang Nursena. Iya, iya, iya. Ya. Malang. Di Malang. Ya, tahu Pak. Tahu, Nah, tahu Pak. Bagus, bagus. Ya. Itu kan banyak videonya, bisa kita dapat dari YouTube, dari Google. Iya, Bisa iya. kita dapat dari Google. Ketik aja Bambang Nursena, pasti dia muncul. Saya kenal orangnya. Saya sudah sampai di rumahnya. Saya punya buku-bukunya. Karena saya orang misi. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena dia secara akademis, Bapak Ibu. Secara akademis. Itu hebatnya Bambang Nursena. Bahkan minta maaf, dia lebih tahu agamanya kaum Kedar daripada kaum Kedar. Bayangkan. Betul. Ya, dia lebih tahu agamanya kaum Kedar ketimbang kaum Kedar. Ya, iya betul Pak. Saya Ya. sering mendengarkan itu Pak. Ya. Wah, itu keren. Ya. Kalau zaman dulu Bapak Ibu, ya zaman saya. Saya ini kan usia sudah 73. Kira-kira 40 tahun lalu. Ada yang namanya Hamran Amri. Oh ya, Iya. Padang. Padang. Ya. Kalau nggak salah dia itu orang Banjarmasin, wartawan. Yang Saya jadi juga tahu Pak. Ya. Tahu Ambar-Amri. Ya. Nah, Ya, itu waduh itu tahun keren juga itu. 70-an apa 80-an ya Pak ya. Betul, Iya, betul betul. Ibu. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita mau kirim video, itu paling bagus itu. Ya, yang karena dia itu tidak dan memang saya tahu ada banyak video, ada ibu-ibu itu wah keren-keren lah. Pak, banyak video-video bagus ya. Nah, cuma sekali lagi khusus kasusnya Ibu Rita ini tidak gampang ya, tidak gampang. Jadi kemudian apalagi yang saya mau katakan ya, ya saya kira itulah yang bisa katakan. Kemudian jangan lupa selain kita menginjili keluarga, kita juga menginjili orang lain. Jadi jangan terlalu fokus kepada keluarga. Kan tadi pagi ada yang bilang gini, Pak Ferry, kita kan harus menginjili Yerusalem kita dulu, baru betul. Yudea, baru Samaria. Saya bilang salah Bu, salah itu. Itu kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria. Itu simultan, segera. Kamu harus menginjili Yerusalem, harus menginjili Yudea, harus menginjili Samaria, dan ujung-ujung dunia. Ya, jadi tafsirannya itu bukan Yerusalem dulu, baru Yudea, nggak benar. Karena kisah para rasul tidak begitu. Kisah para rasul langsung Yerusalem diinjili, Yudea diinjili, Samaria diinjili, bahkan Paulus keliling ke Kekaisaran Romawi sampai ke Roma. Ya, jadi ini pemahaman Alkitab ini harus kita luruskan. Ya. Ya, jadi yang paling penting sekarang Bapak Ibu, ingat ya, bahwa berkat yang Tuhan berikan kita ada dua. Pertama, Yesus Kristus, kedua Roh Kudus. Kedua roh. Jadi harus dua-dua. Ya. Target kita bukan cuma orang terima Yesus. Target kita supaya dia dipenuhi Roh Kudus. Ya, itu yang membuat kita powerful dan itu yang akan menjamin kita berhasil. Jadi kita berhasil itu karena dua hal. Satu, nama Yesus. Dua, Roh Kudus. Yang ketiga, kelompok sel. Karena gereja mula-mula itu gereja kelompok sel Bapak Ibu. Namanya gereja rumah. Ya, sebab kenapa? Selama 300 tahun gereja mula-mula tidak punya gedung gereja. Catat ini. Selama 300 tahun gereja mula-mula tidak punya gedung gereja karena dianiaya sama Kekaisaran Romawi. Lalu mereka kebaktian di mana? Di rumah-rumah. Sembunyi-sembunyi.
Tapi itu yang membuat mereka menyebar dengan cepat. Ya. Jadi sekali lagi ya. Nama Yesus, apa itu? Kuasa nama Yesus, kuasa Roh Kudus, gereja rumah, kelompok sel. Ya, itu dari pihak kita ya, dari pihak Tuhan Yesus, dari pihak Tuhan, nama Yesus, kuasa Roh Kudus, dari pihak kita, kelompok sel. Nah, itu baru jadi. Ya. Oke, lanjut. Ada yang mau nanya? Ada mau nanya? 3 menit lagi. Saya, Pak. Oh, Silakan. siapa nih? Bu Eva. Ya, Bu saya. Eva. Saya ingin tanya gini, Pak. Ya. Saya punya anggota ini, suami istri itu ya Kristen ya, Pak. Ya. Nah, itu. Tapi anak-anaknya itu lepas dari orang tua. Oke. Itu. Yang kedua, suami istri punya anak juga Kristen, tapi suaminya ini tidak mau ke gereja. Oke. Nah, itu yang permasalahan kami, bagaimana caranya supaya ini bisa mengikuti yang anak-anak ini juga. Tapi kalau yang suaminya nggak pergi ke gereja itu tadi alasannya kerja gitu, Pak. Tapi kalau Nah, minggu kan biasanya anak-anak itu kan ingin Ya. diantar orang tuanya atau gimana kan itu ya. Tapi ini enggak, kalau kami ke sana itu suaminya itu pergi. Gitu, Pak. Itu. Oke. Jadi katanya, loh mana bapaknya? Kok enggak ada? Dolen sendiri, Bu. Loh, gimana ini? Saya juga kata, terus gimana ini, Pak? Saya sebagai sebagai yang seiman supaya bersatu orang itu ya seperti kita damai sejahtera dalam keluarga itu. Terima kasih. Ibu Eva ini gembala jemaat ya? Iya, Pak. Ibu gembala jemaat? Majelis, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi ini saya cerita ya, kalau zaman tempo dulu, ini kan namanya Kristen KTP. Ya, betul. Kita mau jangkau Kristen KTP. Kalau dulu Bu, ya kira-kira 40 tahun lalu ya. Ya. Itu tekniknya bikin apa, Bu? Bikin persekutuan doa. Ya. Jadi orang kan tidak mau ke gereja kan? Ya. Nah, kalau persekutuan doa kan di rumah. Nah, lalu di persekutuan doa kan dulu ini beda kan di gereja tradisional kan? Sekarang banyak gereja tradisional sudah tepuk tangan. Tapi dulu kan enggak. Nah, di situ Bapak Ibu ya dibikin di rumah, jadi orang mau datang, waktunya tidak panjang, ya, dikasih makan, ya, itu daya tariknya ya, dikasih makan, acaranya tidak formal, tidak banyak orang yang hadir, mungkin hanya sekitar 10 orang, dan ada penelaan Alkitab, praktis, jadi bukan khotbah ya, dan seringkali penelaan Alkitabnya dimulai dengan ini. Apakah kamu sudah dilahirkan kembali? Kaget dong ini orang Kristen. Hah? Apa itu dilahirkan kembali? Nah, disitulah kita baca itu Yohanes pasal 3. Ya, jadi bukan hanya jadi anggota gereja. Sebab kalau kau tidak dilahirkan kembali, kau tidak mungkin lihat kerajaan. Lihat aja nggak bisa. Jangankan masuk, lihat kerajaan Allah aja nggak bisa. Ya itu pintu masuknya. Ya, jadi dulu. Ya, apakah itu masih bisa dipakai sekarang? Ya terserah aja. Ya, terserah aja. Jadi misalnya bisa mulai begini Bu Eva. Pas Bu Eva ulang tahun, undanglah mereka. Tapi jangan banyak-banyak orang ya. Mungkin paling banyak 10 orang. Biar orang lain yang khotbah, jangan Ibu. Iya, betul. Ini Pak, maaf ya. Sudah ini saya pakai datang
saya datangkan kepala gereja, apa maksudnya pendeta, sudah saya suruh datang dia ke sana. Nah, dia itu loh, pendetanya datang kok malah lari itu, Bu. Dia keluar, yang bapak ini, Ya, tahu ya saya. itu. Ya, makanya begini Bu, apa itu pendeta datang dari pintu depan, dia keluar dari pintu belakang. Iya, iya betul Pak. Jadi Pak Ferry tekniknya, tahu aja deh. jadi kita bikin ulang tahun Bu. Ini suaminya Bu Eva ulang tahun. Ya, Patri Sulo itu. ya biasanya kan Suaminya Patri Sulo. dia mau dong. Iya. Kalau dia juga Iya, tidak Pak. mau, berarti dia tidak mau bersahabat, sudah lebih susah kan? Ulang tahun Pak. Ya, Tahun. iya. Jadi ya sudahlah. Atau oh ini nggak usah ulang tahun, ada pengucapan syukur. Kenapa naik jabatan? Pokoknya bikin alasan yang macam-macam aja lah. Betul. Iya Pak, kapan kemarin itu ulang tahunnya Bapak ya, saya ulang tahun, udah, tapi juga nggak datang dia sudah, itu. Bu. Kata-katanya Tuhan Yesus, kalau shalommu tidak disambut, ya, Iya. shalommu tidak disambut, balik belakang, kebaskan kakimu, tinggalkan dia. Bukan Iya, tanah Bu. yang subur. Bukan tanah yang subur. Iya. Jadi dalam penginjilan begini Bu, ada 4 macam tanah ya. Tanah di pinggir jalan. Iya. Tanah berbatu. Tanah semak belukar. Tanah subur. Jadi kalau kita dapat 3 jenis tanah ini Bu, tinggalkan dia Bu. Jangan capek. Berarti dia belum siap. Jangan dibawa mimpi. Ya, jangan dibawa mimpi. Sebab tugas kita menginjil, cari tanah yang subur. Apa itu tanah yang subur? Itu orang yang Roh Kudus sudah siapkan untuk terima Injil. Ya, dalam teori kami, Bu, kalau kita menginjil kepada 40 orang, baru kita dapat tanah yang subur 1. Ya, jadi kita rajin beritakan Injil. Dia nolak, tanah pinggir jalan. Oke, dadah. Menginjil, nolak, tanah berbatu, dadah. Kita nggak gagal Bu, kita sukses. Kita tahu bahwa orang itu tanah pinggir jalan, orang itu tanah berbatu, orang itu tanah semak belukar. Kita berhasil, jangan bawa pulang tidur. Aduh kenapa Tuhan aku gagal? Kita sukses. Sukses tahu orang ini jenis apa. Nah, nanti Bu, kita akan pasti dapat tanah yang subur. Nah, kalau kita tanah yang subur itu apa Bu? Nah ini ciri-cirinya. Ini catat ya tanah yang subur. Apa ciri-cirinya? Bukan dia sekedar terima Injil. Dia mau segera membagikan Injil. Itu tandanya tanah yang subur. Bukan dia sekedar terima Injil, tapi dia mau segera membagikan Injil. Dia bilang sama Ibu, Eva, waktu aku sudah emosi nih. Mau apa Pak? Mau memberitakan Injil kepada orang lain. Itu tandanya dia multiplikasi. Ya. Jadi kalau orang itu setelah terima Isa Al-Masih, terus dia ngomong sama Ibu Eva, Bu, aku ini semangat loh, ini luar biasa. Aku mau menginjili keluargaku. Nah, itu dia tanah yang subur. Ya, nah, bilang sama dia, bagus, tapi jangan dulu ya. Aku tak persiapkan kamu sebentar aja. Apa persiapan kita? Nah, itu ada penginjilan P5 dan sebagainya. Dan salah satu persiapan kita, dia harus siap menerima aniaya. Nah, kalau dia sudah dapat pelajaran itu, mungkin 2-3 pelajaran, baru dia menginjil. Nah, sambil dia menginjil, kita muridkan. Nah, gitu ya. Jadi, orang yang kita injili, kalau di dalam konsepnya kami, dalam waktu 1 bulan, dia sudah menginjil. Ini hatinya lagi membara-bara, lagi semangat 45 ini. Dia siap pasang badan. Mau dibuang keluarga, dibuang teman, nggak dapat warisan, dia sudah siap. Dia sudah siap. Iya benar. Ya. Udah dialami tuh Pak. Ya. Oke, mantap. Silakan. Lagi. Pak Bambang. Pak Bambang kan? Halo Pak Bambang. Pak Yumbuk. Salam. Shalom. Oh, Pak Yumbuk. Oke, sorry. Sumba. Nah, ini kita bicara tanah yang subur. Ya. Tanah yang subur ini harus dikasih pupuk juga. Ya, setuju. Dia pasti tidak subur juga. Ya. Jadi maksud saya
pupuk dalam hal ini adalah yang salah satu D yang Bapak sebutkan tadi. Ya. Nah, dana ini yang dia, kalau menurut saya dia bisa sebagai pupuk itu. Ya, oke. Tanah, kalau orang yang kita injili itu dia butuh dana. Ya. Nah, apakah ada maksudnya jaringan kita yang bisa kita kemukakan begitu atau sekedar ya itulah begitu. Ya. Orang-orang ini bisa tanahnya itu semakin subur begitu. Tapi kalau tanpa itu, ya pada saat dia membutuhkan lalu kita tidak hadir dengan pupuk tadi yang saya maksudkan, maka itu bisa jadi kendala juga begitu Bapak. Ya. Nah, itu aja barangkali. Oke. Ini yang pertama ya. Ya. Dalam konsep gereja bawah tanah di Indonesia, kita tidak bantu dana. Ya. Dalam konsep ini gereja bawah tanah di Indonesia, kita tidak bantu dana. Kita hanya beritakan Injil. Ini yang pertama ya. Yang kedua, tapi dengan berjalannya waktu, ternyata orang-orang yang baru ini kadang-kadang ada yang miskin. Nah, perlu pupuk dana. Yang tadi Pak Yumbuk bilang. Betul ya? Kita perlu. Nah, jadi kalau kita punya komunitas, nanti komunitas yang memikirkan ya, bantuan dana dalam bentuk apa yang bisa kita bantu. Makanya ini perlu penginjilannya kita tidak pribadi. Kita harus punya penginjilan dalam komunitas. Sehingga apa yang Pak Yumbuk bilang tadi, bahwa perlu bantuan dana untuk orang-orang baru ini yang bicarakan komunitas. Ya, jadi jauh lebih ringan. Jadi betul apa yang Pak Yumbuk infokan. Nah, cuma yang prinsipnya dia terima Injil karena Injil, bukan karena akan dibantu dana. Ya, dia terima Injil karena Injil. Bahwa nanti dalam perjalanan kita bantu dia dengan dana, is okay. Is okay. Ya. Jadi ini Pak Yumbuk punya kerja besar sekali, berat. Ya, jadi Bapak harus punya banyak relasi dengan orang-orang yang menolong Sumba. Harus punya banyak relasi, Bapak harus punya banyak relasi, dan Pak Yumbuk ini punya banyak relasi kan. Nah, Pak Yumbuk bisa ngomong sama mereka. Tapi yang penting begini Pak, Bapak harus membuktikan diri dulu bahwa memang ada sekian orang yang Bapak berhasil injili. Ya, nah kalau perlu Bapak bikin foto, ya bikin foto. Dan saya tahu di Sumba itu ada badan misi yang kerja. Ya, tinggal Bapak sekarang harus cari tahu badan misi apa aja. Apa ada bantuan peternakan, bantuan pertanian dan sebagainya. Itu nanti tugasnya Bapak Yumbuk. Ya, jadi betul sekali dalam jangka panjang orang-orang yang bertobat ini perlu, khususnya yang miskin, perlu ada program dana. Itu betul sekali. Ya, terima kasih Pak Yumbuk. Ya, jadi Bapak Ibu, kita punya Injil ini Injil holistik. Tidak hanya bicara masalah rohani, kita juga bicara masalah jasmani. Ya, tapi orang terima Yesus bukan karena masalah jasmani. Orang terima Yesus karena masalah roh. Ya, itu yang harus kita jaga dulu. Sebab kalau kita mulai menginjil sambil bagi sembako, rusak Injilnya. Ya, betul. Rusak Injilnya. Jangan sekali-sekali. Jadi saya di gereja bawah tanah itu saya tahu persis. Teman-teman tidak bicara sembako. Tapi nanti dengan berjalannya waktu ada orang-orang miskin. Nah, itu yang mereka yang akan bicarakan. Jadi kelompok mereka. Ya. Jadi kelompok mereka kan nanti ada komsel-komsel mereka. Kelompok sel mereka akan bicarakan bagaimana bantu teman mereka. Bantu teman komsel. Ya. Terima kasih Pak Yumbuk. Oke, ada lagi Pak Bambang. Halo. Ya. Oke. Pak Bambang ini bagus ya. Oke. Silakan Pak Bambang. Buka kamera.
Oh ya, Pak Ferry ya, bisa terima kasih tenang. Pak. Oke, very good. Mantap. Terima kasih Pak Ferry Limpo. Siap. Ini misalkan pengalaman bahwa untuk memenangkan jiwa Ya. memang tidak gampang, memang seperti yang Bapak katakan 4D itu memang harus kita miliki. Tapi yang perlu saya sampaikan itu pengalamannya begini Pak. Jadi Ya. kalau misalkan saya mendapatkan orang yang ya mungkin itu bukan kebetulan, mungkin itu juga rencana Tuhan, tetapi Amin. tempatnya itu memang berjauh Pak dengan lokasi tempat kami bergereja, Ya. berkomunitas di gereja kami itu. Oke. Bagaimana caranya untuk menjadikan mereka ketika kita injili terus, bagaimana untuk memelihara mereka? Apakah Amin. kita bentuk sel lagi atau gimana gitu? Itu keren nih. Sedangkan begini, mereka kan kalau kita multiplikasi pada mereka untuk bisa menjadi memenangkan jiwa, jadi murid begitu Ya. kan? Itu gimana Pak? Sedangkan mereka kan masih baru. Ya. Kita memenangkan dengan artinya kemampuan atau kualitas kemampuan pengetahuannya juga dasar Kristen kan belum begitu kuat Pak, karena kan Ya. kita antara kita dengan dia. Ya. Gimana cara memeliharanya itu Pak? Ini keren ya. Ini keren. Ini saya dapat pertanyaan dari seorang ibu. Ibunya di Probolinggo. Di Probolinggo ya. Nah, dia penginjilannya sudah bagus, cuma belum multiplikasi. Ibu di mana? Ini keren ini ibu. Kaum kedar lagi, jago. Tapi nggak bisa multiplikasi. Saya di Probolinggo, Pak Ferry. Oh baik ibu ya. Ini serius, ini terjadi kira-kira mungkin 6 bulan lalu. Bu, saya kan ini punya jaringan gereja bawah tanah hampir di seluruh Indonesia, hampir ada di setiap kota Bapak. Ya, Bu, saya punya teman di Surabaya. Nanti saya minta dia bantu ibu ya. Bisa Pak Ferry? Saya kasih nomor WA-nya ibu ke dia, dan saya akan kasih nomor WA-nya dia ke ibu. Oh terima kasih. Jadi saya kasih. Akhirnya teman saya di Surabaya mentoring dia Pak. Ini orang banyak jiwa dia berhasil. Ya, sampai saya bilang, Bu, ini ilmu yang saya ajarkan sama ibu ada bukunya loh. Nih bukunya, saya bilang, ibu mau nggak? Oh mau. Dia langsung kirim duit. Karena memang dia termasuk tanah yang subur, cuma tidak berlipat ganda. Ya, jadi bapak-bapak dan di sini, nanti bapak-bapak mengalami kasus seperti yang Pak Bambang bilang, boleh info ke saya. Ada di kota mana? Nanti saya kasih tahu teman-teman. Nih ada yang perlu bantuan nih, begini. Ayo, ya. Jadi nanti seperti kalau Pak Bambang ada kasus begitu tuh kabar gembira. Ya, nanti teman-teman saya yang ada di sekitar kotanya Bapak akan bantu. Ya, akan bantu. Ya. Mereka akan mentoring. Nah, ini saya kasih contoh ya, ini konkret. Saya menginjil ke Brunei Darussalam. 10 hari dibayarin, Pak. Dibayarin karena saya bukan penginjil. Mereka mau karena dilihat Pak Ferry ini paling semangat. Ini Om Ferry perlu kita kasih pengalaman menginjil. Saya nggak pernah menginjil, baru kira-kira mulai 7 tahun lalu. Saya dikirim ke Brunei Darussalam. Negara syariah, menginjil itu kriminal. 4 orang. Dibayarin 10 hari. Nginap hotel, dikasih tiket, kasih uang saku. Tiap hari jalan kaki menginjil. Saya tidak pernah menginjil. Saya menginjil jalan kaki 8 jam. Ke pasar, ke taman, ke mall, ke ruko. Ya. Kami pulang, tim kami baptis 2 orang Brunei. 2 orang Brunei. Nah, apa yang terjadi? 1 orang, Pak, itu disuruh tinggal. Jadi mereka kirim 1 orang lain tinggal di Brunei untuk memuridkan 2 orang ini. Saya masih punya fotonya. Keren tuh foto. Ya, orang Brunei. Jadi ini
jaringan penginjilan berkorban. Karena mereka punya jaringan, enak dong. Ya, ada dana yang mendukung kan. Ada dana yang mendukung. Nah, jadi dengan cepat 2 orang ini dimuridkan. Ya, mungkin bisa seminggu 3 kali pertemuan. Ya, mungkin 3 bulan mereka sudah dewasa. Mereka sudah dewasa, bisa ditinggal. Ya, jadi kalau mereka dimuridkan tiap minggu 3 kali, 3 bulan itu sudah dewasa mereka. Karena mereka langsung praktek menginjil. Ini 2 orang ini langsung praktek menginjil. Yang serunya, ini 2 orang ini preman. Preman. Aduh, nggak nyangka juga ya. Preman bertobat. Tapi itu yang saya alami ya. Gitu. Jadi Bapak Ibu, jadi makanya kita perlu kelompok. Kita perlu berjejaring. Sehingga kita bisa menjadi nanti ini kabar gembiranya Pak Bambang. Ya, nanti mungkin Pak Bambang sendiri dan teman-teman bisa berpikir bagaimana kalau orang yang jauh ini, bagaimana cara kita memuridkan dia? Ya, harus berpikir ya. Kalau yang berpikir banyak orang pasti ada solusinya. Ya, jadi ini keren nih, ya kabar gembira dari Pak Bambang bisa menginjili orang jauh. Ya, terima kasih. Ya, Pak Bambang. Ya, matur nuwun Pak Bambang. Sama-sama. Inspirasi kita semua. Ini Amin, pentingnya amin. networking ya. Ya, networking. Berjejaring. Ya. Jadi jangan bergerak sendiri. Pak Andre. Ya, Pak Tri itu. Pak Andre, siap. saya akan beli bukunya Pak Lembang Pak, 70.000 katanya Ya, tadi. tambah biaya ongkir ya. Oh, iya. Ada nomornya WA-nya Pak Ferry kan? Oh iya, nanti minta dikirim Pak. Boleh. Dan nomor rekeningnya. Jadi begini dulu. Yang pertama, Pak Tri kirim alamat lengkap ke saya ya. Iya. Kirim alamat lengkap dengan kecamatan dan kelurahan. Ya. Oh iya. Nah, terus Bapak tinggal di kota mana? Malang Selatan. Oh, Malang Selatan. Mungkin karena karena Deso. Iya Pak Desa Pak Sumaru. Karena Deso mungkin biaya kirimnya 20.000 atau 25.000. Iya, enggak apa-apa. Ya. Enggak apa-apa. Pakai pos itu murah. Ya. Cepat loh. Pos itu cepat. Ya. Jadi Bapak Ibu yang mau, siapapun itu kirim ke WA saya nama dan alamat lengkap ya. Jangan lupa karena selalu mereka tanya apa kecamatan kelurahan. Harganya 70.000. Nanti kalau Bapak Ibu sudah ini saya akan tanya ke kantor pos berapa biaya ongkirnya. Saya akan kasih tahu jumlah biaya ongkirnya dan saya akan berikan nomor bank saya. Oh iya. Ya. Puji Tuhan Pak. Ini Bapak Ibu. Ya, Pak Andre, tolong dikirim nomor WA-nya Pak Ferry Lembong. Oh iya, boleh. Siap. Saya kirim. Nomor rekeningnya Bapak Ibu. Pak Ferry. Ini bukunya keren banget. Kenapa? Oh iya. Bagus. Keren banget karena Bapak Ibu akan dapat bagaimana cara menginjil P5. Bapak Ibu akan dapat bagaimana cara pemuritan 6 pertanyaan interaktif. Bapak Ibu akan mendapat kelompok sel yang berlipat ganda. Ya? Oh iya. Nah, andai kata Bapak Ibu sudah dapat videonya dari Pak Andre, puji Tuhan. Andai kata Bapak Ibu belum sempat, nanti ada gelombang kedua. Bapak Ibu dengarlah. Ya ikut lagi. Ikut lagi supaya Bapak Ibu dapat dengar langsung dari saya gimana sih penginjilan P5 itu. Dan saya akan ajarkan 7 cara penginjilan. Jadi bukan cuma penginjilan P5. Satu. Kemudian Bapak Ibu akan diajarkan pemuritan 6 pertanyaan interaktif. Yang ketiga Bapak Ibu nanti akan diajarkan kelompok sel yang berlipat ganda. Ya, jadi silakan Bapak Ibu kirim dan saya anjurkan nanti ada gelombang kedua. Bapak Ibu yang belum dengar langsung, kan beda kalau dengar langsung dengan tidak kan. Bapak Ibu dengar langsung nanti penjelasan dari saya. Ya, terima kasih, puji Tuhan. Iya, semua ada di buku itu Pak Lembong. Ada. Terus khususnya khususnya strategi. itu khususnya ini. Halo Pak Eko. Ya, ini semua gereja bawah tanah di Indonesia yang menginjil kaum Kedar pakai buku ini. Masih mendengarkan ini dulu. Bentar lagi akan masuk. Mengenal buku ini. Semua ya. Ada dulu namanya Terang Nusa.
ya, dia 20 tahun menginjil cuma dapat berapa orang, tapi dengan pakai buku ini ribuan orang. Ya, oke, terima kasih. Cukup, Pak Andre. Lembong. Pak Lembong, ada Ya. lagi sedikit, Pak. Oh, boleh. Ya, tadi Bapak katakan salah satu di antaranya menginjil itu adalah saudara dekat, yaitu terutama saudara kandung dan anak-anak. Susah, ya. Ya, persoalannya adalah saudara kandung ini, Pak. Apakah ada di dalam buku yang Bapak itu Menginjil saudara kandung. penginjilan itu ada strategi untuk penginjilan keluarga, saudara kandung, strateginya. Di buku itu tidak ada. Kita bisa pakai orang lain, Pak. Orang lain. Orang lain yang menginjil. Iya. Iya. Jadi bukan kita sendiri yang menginjil. Iya, itu susah. Menginjili keluarga itu susah. Paling menginjili tetangga itu susah. Menginjili Iya. teman itu susah. Betul. Harus pakai orang lain ya, Pak ya. Betul. Oh, iya. Nah, sedangkan orang lain itu tidak kenal dengan saudara saya, misalkan gimana itu, Pak? Nah, itu tugasnya Pak Bambang yang mikirin. Itu trading di sini kan P5 ini dipakai. Ya, jadi Bapak yang punya tugas itu bagaimana ini ngakal-ngakalinya mereka bisa berkenalan. Pandai juga nih Pak. Pak Andre. Ya, maksud saya di dalam buku itu ada itu, Pak. Strategi itu. Iya. Pak Andre, Pak Lembong, saya izin live dulu. Oke. Rapatnya. Oh iya. Oke. Tutup aja. Tutup aja Pak Andre. Iya. Makasih ya. Ya. Tutup aja Pak Andre. Jadi terima kasih atas partisipasi semua ya. Kita bisa berkumpul di sini, itu suatu anugerah ya. Ada Pak Ferry. Oke, ya kita tutup dalam doa. Dan satu kita tutup. Bapak Surgawi yang penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas waktu yang telah kami habiskan. Amin. Dari jam 5 sampai jam 6 bersama dalam pelatihan penginjilan P5. Amin. Kami berterima kasih atas setiap pelajaran, setiap wawasan, dan setiap kesempatan untuk belajar dan tumbuh dalam panggilan kami untuk menyebarkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Bapa di surga, kiranya Engkau tetap memberkati Pak Ferry Lembong yang dengan sukarela mau memberitakan pelajarannya untuk setiap kami. Tuhan, kami mohon agar Engkau menanamkan dalam hati kami semua yang telah kami pelajari, dan biarlah firman-Mu tinggal di dalam hati kami dan memberikan kami keberanian serta hikmat untuk membagikannya kepada orang lain. Kiranya Roh Kudus-Mu memimpin kami, memberikan kami kata-kata yang tepat dan hati yang penuh kasih saat kami melayani orang-orang di sekitar kami. Amin. Bapak, saat kami akan live dari virtual Zoom ini, kami memohon perlindungan atas setiap kami. Jagalah kami dalam setiap langkah kami. Amin. Dan pertemukan kami dengan orang-orang damai yang membutuhkan kasih dan kebenaran. Amin. Juga setiap upaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Biar kami semakin kecil, biarlah Engkau yang semakin besar. Amin. Berkati Pak Ferry atas semua pelajaran yang telah kami terima. Ya, Pak Ferry tetap dapat kesehatan, berkat lindungan yang dari Maha. Amin. Menyertai Pak Ferry dan keluarga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya. Oke, Pak Ferry. Selamat malam Ibu Rita, Pak Bambang, Pak Yumbuk, Ibu Eva, Ibu Uli. Sampai jumpa ya. Selamat. Jumpa. Keren. Aduh, keren.